kembali lagi di podcast Pancasila di episode ke-6. Setelah episode sebelumnya yang sudah diisi oleh teman-teman kita, dan sekarang sudah saatnya kita untuk undur diri di episode ke-6 ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu lah. Saya sendiri Muhammad Rezidia sebagai host yang akan memimpin podcast pada episode kali ini, dan rekan saya di sebelah kanan ada Mbak Kivia sebagai narasumber yang ke-1, dan rekan di samping kiri saya ada Mbak Tiripia sebagai narasumber kedua, dan ada wanita paling ujung sana Mbak Nadia Bintang sebagai narasumber ketiga. Nah, jadi sebelum kita mulai masuk ke dalam inti podcast ya, ini saya ingin menyapa terlebih dahulu lah para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Sebelumnya ini saya ingin bertanya terlebih dahulu dari sudut kanan terlebih dahulu ya, dari Mbak Kivia ini kesibukannya apa? Kesibukan saya akhir ini sama sih seperti yang dari biasanya, sebagai pengamat kehidupan politik yang ada di Indonesia. Waduh, keren banget ya kalau Mbak Kivia ini. Kesibukannya sehari-hari itu memang berhubungan dengan Pancasila. Selanjutnya mungkin dari Mbak Kivia sebagai content creator yang sering lah mengangkat isu-isu tentang Pancasila dan ideologi dan sebagainya. Ini kesibukannya apa, Mbak? Jadi kalau aku sih baru konten tentang pemilu sih yang baru hot saat ini. Oh iya, benar sekali, karena ini kan di bulan Februari kemarin kan ada pesta demokrasi terbesar di Indonesia, itu adalah pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Ya, semoga setelah selesainya pemilu ini kita menerapkanlah sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Harapan saya dari selesainya pemilu ini kita kembali menjadi satu kesatuan yang padu. Dan di sebelah kiri kita ada guru muda ini, beliau sekarang profesinya adalah sebagai guru Pancasila ya. Jadi akhir-akhir ini kesibukannya apa ini? Ya, seperti yang disebutkan tadi, sebagai guru yang setiap hari ngajar di weekdays, paling libur di weekend aja. Oke, baik, terima kasih ya semua narasumber yang sudah hadir telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Baik, jadi kita akan langsung saja. Ini gimana kalau kita langsung saja membahas tentang topik utama dari podcast ini? Ya, boleh. Gak apa ya. Ini jadi saya akan memberi sedikit gambaran lah terlebih dahulu apa yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita akan membahas tentang sebuah Pancasila menjadi sebagai ideologi terbuka. Nah, itu kan sebuah ideologi itu sendiri kan identik dengan sistem sebuah negara ya. Ya. Jadi setiap negara itu wajib memiliki ideologi kan, dan Indonesia sendiri itu kan memakai Pancasila sebagai ideologinya, dan ideologi itu sendiri kan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ideologi terbuka dan ideologi tertutup, dan Pancasila menjadi ideologi terbuka yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Nah, ideologi terbuka itu sendiri adalah ideologi yang memiliki pemikiran terbuka atau bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, bersifat dinamis dan dapat diartikan sebagai sistem pemikiran terbuka yang hasil konsensusnya dari rakyat itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong ini, kalian tahu gak sih ideologi terbuka itu seperti apa? Mungkin kita tanya ke Mbak Kivia terlebih dahulu ya. Kalau Mbak Kivia, Menurut saya, sebuah negara yang menganut ideologi terbuka itu biasanya memiliki sistem ideologi yang demokratis. Kemudian sebuah negara yang menganut sistem ideologi terbuka itu biasanya memiliki cita-cita bangsa yang dapat dicapai bersama-sama dan disepakati secara demokratis. Kemudian ciri lain dari ideologi terbuka yaitu bersifat inklusif, tidak totaliter. Selanjutnya, ideologi terbuka itu biasanya tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan oleh masyarakat sendiri. Dan ciri ideologi terbuka yang selanjutnya adalah mampu menghargai pluralitas, dapat diterima oleh masyarakat, dan berbagai latar belakang budaya yang serta. oh jadi seperti itu tanggapan dari Mbak Kivia ya, Yeah. ciri-ciri ideologi terbuka.
dan ciri-ciri yang kita sebutkan juga sudah sesuai lah dengan ideologi yang dianut di Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, selanjutnya mungkin kita harus mengetahui lah kenapa Pancasila menjadi ideologi terbuka. Itu mungkin bisa dijawab oleh Mbak Rini. Itu kenapa teman-teman? Kenapa sih Pancasila menjadi ideologi terbuka? Yang pertama itu Pancasila itu merupakan pandangan hidup yang berakar dari kesadaran orang-orang Indonesia. Jadi kebiasaan warga Indonesia itu membentuk Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Yang kedua itu isi Pancasila itu tidak berbentuk operasional, tetapi berisi tentang 5 dasar. Itu ada ketuhanan, kesatuan, kerakyatan, kemanusiaan, dan keadilan. Terus ada ketiga, Pancasila itu juga menghargai kebebasan. Terus ada lagi, Pancasila itu untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Jadinya Pancasila itu tidak ketinggalan zaman gitu. Oh, jadi seperti itu Mbak. Mengapa Pancasila dijadikan seperti itu? Mungkin kalau kita berbicara kenapa alasan Pancasila menjadi ideologi terbuka, pasti kan ada syarat untuk Pancasila itu dijadikan ideologi terbuka. Itu kira-kira kalian ada yang bisa menjawab? Mungkin dari siapa kalau ingin menjawab? Boleh dari saya untuk mengutarakan pendapat saya. Pancasila itu bisa menjadi ideologi terbuka karena telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama atau memenuhi syarat nilai dasar, nilai praktis, dan nilai instrumental. Seperti yang kita ketahui, nilai dasar itu adalah nilai yang mendasar terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang tidak akan pernah berubah. Kemudian yang kedua ada nilai instrumen, yaitu nilai dasar yang dijabarkan lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang ketiga, syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu adanya nilai praktis, merupakan nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nilai praktis ini bersifat abstrak, biasanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti sikap saling menghormati, saling bekerjasama, dan diwujudkan dalam bentuk dukungan. Menurut saya itu. Oh, jadi dari syarat-syarat yang tadi disebutkan kan ada 3 ya. Bisa saya simpulkan mungkin yang pertama itu sebagai nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Selain ada syarat yang telah dipenuhi kan pasti ada dimensi Pancasila. Itu mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Bintang yang belum berbicara. Ya mungkin dimensi itu kan aspek-aspek yang membentuk falsafah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama ada realitas, yaitu di mana Pancasila itu sebagai gambaran kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia gitu. Yang kedua ada idealisme. Ideologi mampu memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk membangun negeri ini gitu lebih baik. Yang ketiga ada pendukung. Sebagai dimensi pendukung ini mencerminkan dan menggambarkan hal-hal yang mampu dilakukan oleh masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakatnya, teknologi ataupun yang lainnya. Itu sih menurut saya. Baik, karena tadi Mbak Bintang juga menyebutkan bahwasanya Pancasila itu menjadi pedoman hidup masyarakat. Kita juga harus tahu lah seperti apa sih contoh-contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka di kehidupan sehari-hari. Mungkin dari ketiga narasumber ini bisa memberikan contoh-contohnya masing-masing. Ini dari Mbak Ririn terlebih dahulu bisa memberikan contohnya. Menurut pengalaman saya sampai saat ini itu dalam lingkup keagamaan itu Pancasila itu sebagai menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Jadinya karena banyak jenis agama yang dianut dan wajib dianut oleh satu orang di Indonesia, jadi kita itu bisa bertoleransi antar orang di Indonesia. Mungkin dari narasumber lain bisa.
contoh lain mungkin dari bagi kita terlebih dahulu. Kalau dari Mbak Ririn tadi menyampaikan Pancasila menjunjung tinggi nilai Tuhannya. Kalau menurut saya mungkin penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu Pancasila menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Seperti yang disebutkan dalam sila Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang ada di Indonesia ini. Oh itu mungkin dari Mbak Kiki. Selanjutnya bisa Mbak Mina bisa memberikan contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, contohnya itu ada selektif lah, menerima budaya dari luar. Dimana sekarang budaya luar, terus perkembangan zaman, perkembangan teknologi kan sangat bebas. Dimana Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan dari mulai suku, agama, ras, dan tergolongan. Juga menganut budaya-budaya ketimuran, kan sangat berbanding terbalik dengan budaya luar yang ada kebarat-baratan, di mana individualisme, Etnosentrisme ya, terus liberal gitu ya. Mungkin budaya-budaya seperti itu masyarakat Indonesia tidak dilarang untuk mengetahui dan mengikuti, tetapi diharapkan bisa menyatukan lah dengan adanya perbedaan ini yang ada di Indonesia ini. Benar. Mungkin karena itu apa contoh-contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka di Indonesia tadi ya, kita juga harus tahu faktor apa yang mendorong Pancasila itu menjadi ideologi terbuka. Mungkin siapa yang saya mungkin silakan. menurut saya faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka itu yang pertama karena adanya proses pembangunan nasional berencana di mana Indonesia itu masyarakatnya mengikuti dinamika yang berkembang dengan sangat cepat sehingga menyebabkan tidak semua permasalahan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis. Itu mungkin faktor pertama yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka karena hancur dan hilangnya ideologi tertutup seperti Marxisme atau terkenal dengan sebutan komunisme. Adapun faktor ketiga yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu pengaruh ideologi komunis yang tertutup sangat penting bahkan hingga menyebabkan Pancasila pernah merosot dan kaku. Pancasila bukan lagi dominan tetapi hanya sebagai senjata berbentuk konseptual untuk menyerang lawan politik. Dan yang terakhir faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu karena keinginan dalam dari Pancasila sebagai satu-satunya aspek kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun berbudaya. Baik, setelah kita dengar dari beberapa contoh dan faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka, kita juga harus tahu peran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mungkin dari saya ingin meminta pendapat dari Mbak tentang apa sih peran Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, peran Pancasila sebagai ideologi terbuka di Indonesia ini sebagai penjaga persatuan dan kesatuan, sebagai fleksibilitas dan adaptasibilitas, sebagai landasan kebijakan politik, sebagai pendidikan dan pembelajaran, sebagai inspirasi dan motivasi, dan juga sebagai pedoman pada pengambilan keputusan. Baik. Jadi setelah kita mempelajari banyak sekali tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, faktor, contoh, dan tadi ada kita mempelajari yang awal itu tentang alasan mengapa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang keunggulan apa sih Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mungkin dari kita, saya ingin meminta beberapa sudut pandang dari tiga narasumber ini. Jadi kita akan meminta 3 jawaban dari masing-masing narasumber. Mungkin mulai dari Mbak Ririn di atas. Keunggulan ya? Ya. Ada beberapa keunggulan ya. Pertama adalah sila pertama. Keunggulan Pancasila sila pertama Tuhan Yang Maha Esa dibandingkan dengan paham ateisme yang dianut oleh komunisme. Sila pertama ini menjadi semangat dasar yang melandasi sila-sila lainnya. Mungkin dari tadi Mbak Ririn mengatakan dari sila pertama
mungkin bisa dilanjutkan ke sila kedua dari Mbak Kevin. Keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang tertuang dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab secara tidak langsung menunjukkan konsep manusia yang lebih seimbang dan bijaksana jika dibandingkan dengan paham liberalisme dan kapitalisme. Paham tersebut memandang manusia sebagai subjek pelaku bebas yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, konsep manusia dalam Pancasila dianggap lebih lengkap, komprehensif, dan seimbang dalam cara memandang dan memperlakukan manusia secara adil. Mungkin selanjutnya dari sudut pandang sila ketiga bisa disampaikan oleh Mbak Rita. Monggo. Ya, di sila ketiga, di mana yang berbunyi Persatuan Indonesia ini, dianggap bahwa ideologi Pancasila terbuka ini lebih superior dibandingkan paham-paham yang lain. Di mana kita tahu bahwa Indonesia merupakan agama yang memiliki agama, kebudayaan, serta ras yang berbeda-beda juga. Pada sila ini tuh sebagai pemersatu lah untuk bangsa Indonesia. Melihat keberagaman yang ada di Indonesia. Mungkin selanjutnya dari sila keempat ya, kita lanjutkan langsung. Mungkin dari sila keempat bisa kalau lagi dan sila kelima dan Mbak Kevin. Dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu juga lebih kuat dibandingkan dengan paham kerakyatan yang diusung oleh sosialisme dan fasisme. Dan menurut pidato Soekarno pada sidang BPUPKI itu menyatakan bahwa dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan negara. Indonesia bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita yang mendirikan. Menyambung dari sila keempat tadi, keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam sila kelima yaitu implikasi terhadap konsep kesejahteraan sosial dan demokrasi ekonomi yang lebih unggul daripada konsep pasar bebas yang diusung oleh liberalisme dan kapitalisme. Kegiatan ekonomi harus menggunakan prinsip kesejahteraan, kesetaraan untuk kemakmuran masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan individu saja. Konsep koperasi juga merupakan implementasi nyata dari prinsip sila kelima. Baik, dari podcast kali ini saya bisa memberi kesimpulan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi terbuka penting dibahas untuk masa depan generasi bangsa. Karena nilai-nilainya yang luhur dan fleksibel mampu mengantarkan bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Di tengah dinamika global yang pesat dan kompleks, Pancasila dengan prinsipnya yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan mampu beradaptasi dengan berbagai ide dan gagasan baru menjadi panduan yang relevan untuk menciptakan cita-cita bangsa. Dan harapan saya setelah kalian melihat video ini dapat menginspirasi dan membuka mata kalian sebagai aktif perubahan di masa depan, sadar dan jauh peduli terhadap negeri ini. Saya cukupkan dari podcast ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.